Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Setelah scenes memperlihatkan kehebatan Regnir, diperlihatkan kilas balik 14 tahun yang lalu, di mana Loki berhasil mengalahkan Raja Harald di dalam kastil Aurus. Seperti yang kita tahu, sang raja itu telah menjadi satria suci usai menerima tanda segel laut dalam. Dengan begitu, Im Sama pun memiliki kuasa atas tubuh Raja Harald sehingga dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Namun terjadi pertarungan di dalam kastil Aurus yang melibatkan para prajurit raksasa, kemudian sang Segaban bahkan Loki untuk menghentikan amukan dari Raja Harald. Setelah Loki mengonsumsi buah iblis legendaris Elbaf dan mendapatkan palu Regnir sebagai senjata, pada akhirnya dia mampu menghabisi sang raja itu memakai suatu serangan besar dengan palu Regnir dan haki yang sangat luar biasa. Kematian Raja Harald pun menjadi suatu peristiwa yang menakjubkan sekaligus mengejutkan di dalam kastil Aurus. Skopper Gaban yang menyaksikan itu kaget karena Loki ternyata mampu untuk menghabisi seorang kesatria suci kuat seperti itu. Zero juga takjub dengan kekuatan buah iblis yang telah Loki perlihatkan sebelumnya. Nah, hal ini pun semakin menegaskan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh sang pangeran Elbaf ini memang benar-benar luar biasa. Sebelumnya baik Shanks maupun Gaban serta para raksasa tak ada yang bisa mengalahkan Raja Harald yang sedang mengamuk itu. Daya tahan tubuh sang raja tersebut terlalu tangguh untuk mereka semua. Ditambah lagi Raja Harald juga mendapatkan peningkatan kekuatan dari Im Sama dan kemampuan regenerasi instan sehingga tentu dia menjadi sosok yang semakin merepotkan. Dalam mode normal saja, Harald bisa on par melawan Rox di Zebek di masa lalu. Jadi setelah Harald mendapatkan kekuatan tambahan dari Im Sama ini, kurang lebih kekuatannya setara dengan Zebek dalam mode iblis. Yang mana Zebek mode iblis juga sangat kuat sehingga dibutuhkan gabungan kekuatan antara Garp dan Roger untuk mengalahkannya. Setelah Harald kehilangan nyawa, Im Sama yang sedang berada di ruangan bunga Mary Geois pun langsung bereaksi karena dia merasakan suatu dampak tertentu di tubuhnya. Di sana Im Sama terengah-engah dan juga merasa terkejut. Dia tidak menyangka Raja Harald yang sangat tangguh dan telah diberi peningkatan kekuatan sebagai kesatria suci ternyata masih bisa dikalahkan. Hal tersebut berada di luar ekspektasi dari sang pemimpin pemerintah dunia itu. Tadinya Im Sama mengira Harald adalah orang terkuat di Elbaf saat ini, namun rupanya ada yang lebih kuat lagi. Dampak yang Im Sama rasakan pun bukan sekedar dampak secara mental saja, tapi juga termasuk dampak secara fisik. Ada hal aneh yang terjadi pada dirinya setelah Harald dibunuh. Oh, karena sebagai pemberi kontrak tanda segel laut dalam, Im Sama menjadi memiliki suatu koneksi tertentu dengan Raja Harald. Begitu juga dengan para kesatria suci yang lain. Setelah kematian Raja Harald, para Gorosei ingin langsung mengirim kesatria suci lain untuk mengurus masalah di Elbaf itu. Mereka berniat menguasai Elbaf secepat mungkin tanpa menunggu waktu lebih lama lagi. Berhubung di dalam kastil Aurus sudah ada lingkaran sihir, maka tak akan sulit untuk mengirim satria suci baru ke sana memakai teknik teleportasi. Namun, Im Sama menolak ide dari para Gorosei itu. Dia belum ingin mengirim kesatria suci lain ke negeri para raksasa itu, sebab Im Sama tak mau jika nanti satria suci lain yang dikirim ke sana itu malah akan bernasib sama dengan Harald. Bukan karena Im Sama mengkhawatirkan mereka, melainkan Im Sama mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena setiap kali ada kesatria suci yang kehilangan nyawa, ada harga yang harus Im Sama bayar sebagai pemberi kontak segel untuk mereka. Perkataan ini memiliki arti bahwa tubuh Im Sama akan merasakan dampak tertentu yang mungkin akan berakibat buruk untuk dirinya sendiri. Sayangnya, dalam spoiler kali ini hal tersebut belum terlalu dijelaskan dengan lebih detail. Entah dampak apa itu dan apa efeknya untuk kelangsungan hidup Im Sama. Tubuh dan kemampuan Im Sama memang sangat misterius. Dulu saja gabungan serangan Garp, Roger, Zebek, Whitebeard, Kaido, dan Big Mom tidak berdampak apa-apa pada Im Sama yang merasuki tubuh Saturn di Pulau God Valley. Di sini sebenarnya ada informasi bagus yang bisa dipakai untuk mengalahkan Im Sama. Dia berkata, setiap satria suci mati akan ada harga yang harus dibayar dan itu berdampak buruk pada Im Sama itu sendiri. Jadi, jika ingin mengalahkan Im Sama, kalahkan dulu para kesatria suci sebanyak mungkin. Dengan begitu nanti Im Sama akan melemah sendiri dan bahkan semakin merasakan rasa sakit. Di Elbaf pada timeline sekarang ini ada 3 kesatria suci yang sedang berada di pulau itu, yaitu Gunko, Summers, dan juga Killingham yang sama sedang merasuki tubuh Gunko, sehingga tentu untuk mengalahkan Gunko akan sangat sulit sebab dia dikendalikan langsung oleh Im Sama. Nah, sedangkan untuk Summers dan Killingham, mengalahkan mereka berdua tidak akan terlalu sulit karena dari segi kekuatan dan kemampuan bertarung mereka memang tidak terlalu hebat. Kualitas kekuatan dan kemampuan bertarung Luffy, Loki, dan Gaban di atas mereka berdua. Jadi, strateginya adalah kalahkan dulu Summers dan Killingham. Bukan hanya kalahkan saja, tapi juga harus sampai dibunuh. Dulu, Loki saja bisa membunuh Raja Harald,
yang termasuk dalam jajaran kesatria suci terkuat. Jadi, tentu untuk membunuh kesatria suci level menengah seperti Somers dan Cunningham ini, dia pasti sangat mampu. Setelah Somers dan Cunningham dibunuh, Im Sama yang sudah merasuki tubuh Garungko pun akan merasakan rasa sakit dan mulai melemah. Nah, disitulah momen yang tepat untuk mengalahkan Im Sama di dalam tubuh Garungko itu. Namun, saat mengalahkan Garungko, jangan sampai dia mati, karena gadis itu adalah kenalan Brook di masa lalu. Garungko kemungkinan besar akan berperan penting dalam perkembangan karakter Brook di Pulau Elbaf ini. Jadi, gadis itu cukup dikalahkan saja dan jangan sampai dibunuh. Setelah Garungko kalah dan tumbang, Im Sama pasti akan pergi dengan sendirinya dari tubuh gadis itu. Kembali ke kilas balik 14 tahun yang lalu, Im Sama berkata, Elbaf tidak akan pernah berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia, karena bangsa Elbaf terhubung dengan D. Pada masa lalu, Elbaf dan para penyandang D memang memiliki semacam koneksi, entah ikatan aliansi atau sesuatu yang lebih dalam lagi. Terlebih Dewa Matahari Nika juga merupakan dewa kepercayaan bangsa Elbaf. Jadi, tentu itu membuat Im Sama semakin tidak suka dengan negeri Elbaf. Dengan begitu, rupanya sejak awal Harald memang sudah dibohongi habis-habisan oleh Im Sama. Pemerintah dunia memberi janji palsu bahwa mereka akan mengizinkan Elbaf menjadi afiliasi pemerintah dunia jika Harald mau melakukan semua hal yang mereka perintahkan kepadanya. Dengan naif, sang raja tersebut mempercayai hal itu sehingga dia pun harus berakhir menjadi satria suci dan kehilangan kendali. Im Sama tidak pernah menginginkan Elbaf sebagai negeri afiliasi, melainkan dia hanya ingin menundukkan dan menguasai negeri tersebut, sama seperti yang sedang dia coba lakukan pada timeline sekarang ini. Sebenarnya kita semua tentu sudah tahu soal kebohongan dan janji palsu pemerintah dunia. Tak mungkin Im Sama menepati janji kepada Raja Harald. Dari sifat para Tenryubito saja sudah terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang licik. Jadi tentu orang-orang di atas Tenryubito seperti Kesatria Suci, Gorose, dan juga Im Sama juga adalah orang-orang yang licik. Mereka tak akan pernah mau menepati janji kepada siapapun. Sangat disayangkan Harald terlalu naif sehingga tindakannya itu malah merugikan dirinya sendiri dan juga bangsa Elbaf. Untung saja ada Loki yang menghentikan amukan Harald itu. Kalau tidak, Elbaf pasti akan hancur dan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dunia. Di dalam Kastil Aurus, yang menjadi saksi kejadian Loki membunuh Harald adalah Jarul, Gaban, dan juga Shanks. Untuk Jarul dan Gaban, mereka sangat terkejut, sedangkan ekspresi Shanks masih belum diperlihatkan dengan jelas. Sepertinya Shanks menyadari bahwa kekuatannya pada saat itu ternyata masih kurang. Dia tidak bisa menghentikan Harald, sehingga Loki lah yang harus bertindak menghentikannya. Sebenarnya saat masih tinggal di Mary Geois, Shanks ini termasuk ksatria unggulan. Meski posisinya masih menjadi seorang ksatria pedang dewa, tapi orang-orang mengakui bahwa dia setara dengan top tier ksatria suci di sana, yaitu Shamrock. Shamrock adalah ksatria suci terkuat pada saat itu, dan Shanks juga adalah ksatria pedang dewa terkuat. Namun status itu adalah sebelum Harald menjadi ksatria suci. Setelah dia menjadi ksatria suci, tentu dia adalah ksatria suci terkuat. Melihat Loki mampu mengalahkan Raja Harald, tentu membuat Shanks menyadari bahwa Loki lebih kuat dari semua ksatria suci, termasuk Shanks dan Shamrock. Itulah penyebab Shanks terpacu untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Tekad Shanks itu pun kini telah terrealisasi, karena 6 tahun yang lalu, dia mengalahkan Loki dan membawanya kembali ke Elbaf untuk dirantai batu laut. Fakta bahwa Shanks pernah mengalahkan Loki menjadi acuan tentang power scale Shanks. Semakin terungkap bahwa Loki sangat kuat, maka naik juga power scale yang dimiliki oleh Shanks. Karena tentu, Shanks yang pernah mengalahkan Loki, kekuatannya berada di atas Loki. Dengan kata lain, jika setelah ini kita melihat aksi-aksi menakjubkan dari Loki, itu juga menjadi gambaran seberapa kuat Shanks sekarang ini. Kilas balik pun berakhir, dan cerita kembali ke masa sekarang ini, di dunia bawah Elbaf. Setelah Hajrudin mengetahui bahwa ternyata Loki membunuh Raja Harald karena terpaksa, dia pun meminta maaf kepada Loki. Selama ini Loki menanggung kesalahpahaman dari para raksasa yang menuduhnya telah menghabisi Raja Harald demi mencuri buah iblis legendaris Elbaf. Padahal fakta yang sebenarnya sama sekali tidak seperti itu. Kenyataannya, justru Harald dikendalikan oleh pemerintah dunia dan akan mengancam para warga Elbaf. Ketika kesadaran Harald masih ada, dia pun meminta Loki untuk memakan buah iblis legendaris Elbaf di ruangan penyimpanan rahasia. Hanya dengan memakan buah iblis itulah Loki akan bisa menghentikan amukan Harald. Loki pun memakan buah iblis legendaris Elbaf itu, kemudian menghentikan amukan Harald di sana. Jika tidak ada Loki, maka para warga Elbaf yang lain pasti akan dalam bahaya. Bisa dibilang, Loki ini adalah penyelamat Elbaf, tapi dicap sebagai penjahat Elbaf. Hajrudin bisa membayangkan betapa beratnya beban yang ditanggung oleh Loki selama belasan tahun ini. Hal tersebut membuat dia merasa sangat bersalah kepada saudaranya itu. Sepertinya mulai sekarang, hubungan mereka berdua akan menjadi lebih membaik. Dari sini juga semakin jelas bahwa intuisi dan insting alami Luffy benar-benar luar biasa. Sejak awal, Luffy sudah mendengar banyak cerita buruk tentang Loki daripada raksasa yang lain. Tapi ketika bertemu langsung dan berbincang beberapa saat, Luffy bilang menurutnya Loki tidak seburuk yang dikatakan oleh orang-orang. Intuisi Luffy itu ternyata memang benar. Loki rupanya tidak seburuk yang diceritakan oleh para raksasa yang lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa Loki ini adalah orang yang sangat baik walau sifatnya memang sangat kasar. Hajrudin pun akhirnya membebaskan Loki dari belenggu rantai di tubuhnya yang masih tersisa. Sebelumnya dia memang telah dibebaskan dari rantai, tapi setelah Loki sempat mengamuk dan ditumbangkan oleh Luffy, dia dirantai lagi. Nah, kini Hajrudin melepas sisa-sisa
rantai itu, sehingga Loki sekarang menjadi orang yang benar-benar bebas. Tak lama berselang setelah Loki dibebaskan sepenuhnya, secara tiba-tiba ada monster mimpi buruk skeleton Draugr yang jatuh ke dunia bawah. Entah dia jatuh karena pertarungan yang terjadi di atas, atau dia memang sengaja melompat turun. Apapun itu, kemunculan monster tersebut cukup mengejutkan semua orang di sana. Tapi tentu itu sama sekali bukanlah masalah besar. Loki bilang pada Luffy dan yang lain bahwa mereka pergi saja lebih dulu ke atas, dia nanti akan menuju dengan cepat setelah dia mengalahkan monster tersebut. Loki bisa naik dengan mudah karena dia mengaku bisa terbang. Belum jelas maksud Loki bisa terbang di sini seperti apa. Apakah dia bisa terbang karena kekuatan buah iblisnya, atau dia bisa terbang menggunakan palu Ragnir? Namun yang jelas, memiliki kemampuan untuk terbang semakin menambah variasi skill yang dimiliki oleh sang pangeran tersebut. Loki bukan hanya sekedar petarung yang sangat tangguh, tapi dia juga memiliki kemampuan-kemampuan yang berguna dan terbilang sangat menarik. Meski sudah disuruh pergi oleh Loki, tapi Luffy tetap tinggal di sana. Dia tetap tinggal bukan karena mau ikut campur dalam pertarungan melawan monster mimpi buruk itu, melainkan dia mau menonton Loki bertarung. Sejak awal Luffy memang sangat tertarik dengan kemampuan Loki. Jadi si topi jerami ini tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyaksikan aksi dari Loki. Sepertinya Loki juga tidak keberatan untuk memperlihatkan skill-skillnya kepada Luffy, sehingga dia mulai bertarung melawan monster mimpi buruk berwujud skeleton itu. Yang akan pergi duluan hanyalah Hajrudin, Gear, Chopper, dan Gaban saja. Walaupun Gaban terluka, dia tetap harus ke atas karena sangat mengkhawatirkan Kallen. Sebagai seorang ayah, kekhawatiran semacam ini memang adalah hal yang wajar. Anehnya, dalam spoiler kali ini dikatakan bahwa Sanji akan menggendong Gaban. Ini tentu cukup aneh karena pada scene sebelumnya dijelaskan bahwa Zoro dan Sanji sudah pergi duluan menggunakan lift kapal. Mereka juga sedang bersama 3 kru Hajrudin lain, yaitu Goldberg, Roth, dan Stenson. Belum dijelaskan secara detail mengapa Sanji tiba-tiba turun lagi ke dunia bawah dan akan menggendong Gaban. Entah dia memang sengaja turun lagi ke dunia bawah karena tahu bahwa Gaban butuh bantuan, atau mungkin ada hal lain. Kenbun Shoku Haki Sanji memang terbilang sangat hebat, sehingga wajar-wajar saja bila dia ternyata bisa merasakan bahwa Gaban tidak bisa naik sendiri, melainkan dia butuh digendong oleh seseorang. Padahal di sana juga ada Hajrudin dan juga Gear yang merupakan seorang raksasa, sehingga notabene mereka bisa membawa Gaban dengan sangat mudah. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!